Saudara-saudara kekasih Kristus, Shalom, selamat pagi. Tema renungan kita pada pagi ini adalah terjun dalam kancah kehidupan. Terjun dalam kancah kehidupan. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Saya tidak akan membacanya, tapi saudara-saudara membaca sendiri. Membaca sendiri di rumah saudara masing-masing. Saudara-saudara, hidup secara penuh bukanlah sekedar menarik dan menghembuskan napas. Hidup merupakan hal yang menggairahkan. Apakah kita sungguh-sungguh hidup? Bagaimana kita membayangkan hidup kita 5 tahun yang akan datang? Apa yang sebenarnya yang kita dambakan? Kita mau menjadi manusia macam apa? Apa yang kita makan atau minum? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita katakan, kerjakan, dan harapkan untuk mencapai tujuan hidup kita itu? Sungguhkah kita telah berusaha terjun dalam kancah kehidupan? Atau kita masih menggigil, duduk kedinginan di tepi hidup? Apa yang kita rencanakan hari ini? Apa yang kita rencanakan besok? Ataupun minggu depan? Apakah rencana itu mempengaruhi masa depan kita? Masa depan orang lain? Bahkan mungkin masa depan Indonesia dan dunia? Masa depan Raihau? Apakah kita pernah berpikir bahwa kehadiran kita mempunyai dampak bagi orang lain, bagi Raihau, bagi masyarakat Indonesia dan dunia? Saudara-saudara kekasih Kristus, hidup ini memerlukan perawatan yang baik, pemeliharaan yang tepat. Seperti telur pun memerlukan suhu tertentu dan tepat di tempat tertentu untuk dapat menetaskan kehidupan. Rasul Paulus mengatakan dalam pembacaan kita yang saudara baca sendiri nanti, Paulus katakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan inilah yang menetaskan kehidupan. Seperti hidupnya Yesus lahir melalui kematian. Itulah pula arti persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mematikan hidup kita sendiri dalam persekutuan dengan matinya Yesus Kristus, agar kita kemudian bangkit pula dalam kehidupan yang baru, dalam persekutuan dengan kebangkitannya Yesus Kristus. Kita tidak lagi menjadi milik kita, tetapi baik hidup, baik mati, kita adalah milik Dia, Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika kita mati, yaitu ketika hidup ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Dia yang bangkit,
pada saat itulah kita hidup. Karena kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Semua ini tak usah mengherankan. Ia telah menyingkirkan sang penyebab yang membuat hidup ini menjadi buruk, dan hidup kini menjadi kembali indah dan penuh kepastian, penuh harapan. Memang tidak dapat disangka bahwa orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan berjumpa dengan pengalaman dan peristiwa hidup yang lain daripada orang-orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman di bumi Indonesia, di dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.